Perkenalkan, nama saya Timothy Liberty Mata dengan NIM 71 2023 Di sini saya akan menceritakan secara singkat bagaimana kekristenan bisa masuk ke Pulau Jawa. Gereja Protestan sudah dikenal di Indonesia sejak zaman Verenedict Oost-Indische Compagnie atau VOC. Para pegawai VOC adalah anggota gereja Protestan di Belanda. Untuk memenuhi kebutuhan rohani mereka di Indonesia, atas persetujuan pimpinan VOC, dibentuklah Majelis Gereja di Batavia pada tahun 1602. Selanjutnya, pada Januari 1621, Jemaat Kristen di Batavia merayakan perjamuan kudus. Sementara itu, penyebaran agama Kristen Protestan di Jawa dimulai dengan kehadiran warga Maluku yang bergabung dengan serdadu Belanda. Mereka dikirim ke kawasan militer Belanda yang utama seperti Batavia, Semarang, dan juga Surabaya. Harus diakui bahwa gereja di zaman VOC tidak berusaha sedikit pun untuk membawa Injil kepada rakyat Jawa. Adanya gereja di Jawa hampir 200 tahun, dimulai dari tahun 1619 hingga 1815. Lamanya tidak mengakibatkan pengaruh apapun bagi penginjilan di Pulau Jawa. Ketika itu, gereja yang dibentuk oleh VOC tampak tidak memenuhi tugas serta panggilannya sebagai wadah pembentukan dan tempat pertumbuhan jemaat Kristen, khususnya bagi kaum pribumi. Pada tahun 1799, sejak dibubarkannya VOC, gereja-gereja di Indonesia dijadikan gereja dengan nama Indische Kerk, yaitu gereja milik negara yang diatur dan dikuasai serta dibiayai oleh negara. Ketika pemerintah Hindia Belanda kembali diserahkan kepada kerajaan Belanda oleh kerajaan Inggris pada tahun 1815, muncul larangan pekabaran Injil kepada masyarakat yang taat memeluk agama Islam dan menutup Pulau Jawa dari suatu pekabaran Injil. Karena itulah, pekabaran Injil dilakukan oleh orang awam dari luar lembaga pekabaran Injil di Eropa. Mereka orang yang tidak mempunyai latar belakang pendidikan teologi, tetapi mengetahui atau menguasai isi dari Alkitab. Ketika itu di Jawa Timur ada dua tokoh Kristen yang berpengaruh tetapi berlainan corak pandangan, yaitu misionaris Belanda Johannes MD dan tokoh Kristen berdarah Rusia pribumi C.L. Collen. MD saat itu merekomendasikan agar masyarakat Jawa meninggalkan sarung dan kebaya, lalu menggunakan pakaian barat agar bisa menjadi Kristen sepenuhnya. Tetapi Collen memilih agar Kristen bisa beralkulturasi dengan budaya setempat seperti wayang kulit, kebaya, dan juga belangkon, serta mendaraskan doa dan pengakuan iman rasuli dalam bahasa lokal, yaitu Jawa. Ternyata, cara Collen lebih diterima oleh masyarakat dan penyebaran Kristen dilakukan oleh NZP. Kemudian, sekitar tahun 1850-an, umat Kristen berkembang secara pesat. Perkembangan gereja di Jawa juga terdiri karena peran Java Komite yang didirikan oleh J. Esser di Amsterdam pada 19 Oktober 1845. Daerah yang dituju untuk pekabaran Injil adalah komunitas Madura dan sekitarnya. Tetapi pekabaran Injil yang dilakukan oleh pendeta Dr. J.P. Esser di Madura gagal dan dia bergeser ke Bondowoso dan Sumber Pakem. Pekabaran Injil selanjutnya dilakukan pada abad ke-18 oleh orang-orang Eropa non-gereja maupun dari lembaga gereja di Jawa Timur dan menghasilkan kelompok orang-orang yang disebut jemaat. Walau kerajaan Belanda menerapkan pemisahan antara gereja dan negara, pemerintah Hindia Belanda tetap memberikan peran untuk mengembangkan Protestan. Pemerintah kolonial lalu memutuskan agar orang-orang Protestan digabungkan dalam satu organisasi gereja Protestan di Hindia Belanda.
Pemerintah juga memberikan subsidi dan menggaji para pendeta. Di Hindia Belanda, mereka mulai mendirikan sekolah-sekolah dan rumah sakit sebagai sarana penginjilan. Mereka juga menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Melayu dan bahasa daerah. Tetapi masih kuatnya adat istiadat masyarakat Jawa menjadi suatu penghalang tersendiri. Ada beberapa anggapan dalam masyarakat Jawa, menjadi Kristen berarti harus meninggalkan cara hidup kejawen. Pada titik inilah kemunculan para penginjil besar pribumi menjadi kata kunci penting bagi penyebaran agama Kristen di Jawa. Walau mereka sadar belajar dari para pekabar Injil awam dan bukan belajar langsung dari tradisi klerikal kepastoran secara ketat. Demikianlah disebut sebagai produk dari gereja rumah di antara para penginjil besar yang dilahirkan di abad ke-19 ialah Paulus Tosari, Kiai Tunggul Wulung, dan Kiai Sadra. Sekian dan terima kasih.